Shalom, ibu-ibu seksi pelayanan perempuan, Majelis Jemaat GKI Langkai, dan ibu-ibu seksi pelayanan perempuan dari gereja-gereja lain yang berkesempatan mengikuti ibadah secara virtual bersama kami pada hari ini. Kami mengucapkan selamat beribadah. Liturgi yang kita pergunakan adalah liturgi kebaktian seksi pelayanan perempuan Gereja Kalimantan Evangelis. Dengan pendeta yang melayani saat ini adalah Pendeta Medio Rapano STH Emin. Mari kita memulai ibadah kita memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 58 bait 1 dan 3 yang berjudul Semua yang Tercipta. Pada bait yang ketiga, ibu-ibu dimohon berdiri. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Sekarang menderita seisi dunia, dan dosa manusia mengakibatkannya. Tapi Yesus pun sengsara bagi kita yang bersalah. Terhapus dosa kita di salib Golgota. Marilah kita tahbiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang melimpah memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Kembali kita memuji nama Tuhan, menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 124 bait 1 dan 3 yang berjudul Di Saat Ini Ku Perlu Tuhan. Di saat ini kau perlu Tuhan, di saat ini kau perlu jangkar. Haruslah kau menambatkannya pada batu karang. Ialah Yesus, sang batu karang, juru selamat satu-satunya. Haruslah kau menambatkan diri pada batu karang. Di saat ini Yesus Tuhanku, tempat berpaut, jangkar hidupku. Aku yakin, aku terpaut pada batu karang. Ialah Yesus, sang batu karang, juru selamat satu-satunya. Aku yakin, aku terpaut pada batu karang.
Mari kita naikkan doa syukur kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa atas kasih setiamu di sepanjang kehidupan kami. Hingga saat ini kami masih dapat memuji dan memuliakan namamu. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami dapat bekerja dan melakukan tugas kami dalam rumah tangga kami masing-masing. Kami percaya Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami, memimpin dan memberkati kami. Kami mohon Tuhan hadir dalam ibadah kami melalui Roh-Mu yang kudus, sehingga ibadah kami ini dapat menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Nas kita hari ini sesuai Almanak Gereja Kalimantan Pengelis dari Galatia pasal 4 ayat 21 sampai dengan pasal 5 ayat yang pertama. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita bersama-sama memohon pertolongan Roh Kudus. Kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Ya Allah, firman yang hidup, kami ingin mendengar sabda-Mu yang penuh kuasa. Hadirlah Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti akan firman-Mu dan mampu melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Pembacaan firman Tuhan oleh yang bertugas, kami persilakan. Pembacaan Alkitab terdapat dari Galatia pasal 4 ayat yang ke-21 sampai Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Dengan perikop Hagar dan Sarah yang demikian bunyinya. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat. Tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Ini adalah suatu kiasan, sebab kedua perempuan itu adalah 2 ketentuan Allah. Yang satu berasal dari gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan. Itulah Hagar. Hagar ialah gunung Sinai di tanah Arab, dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem sorgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Karena ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dan bersorak-soraklah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak, adalah anak-anak janji. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakan menurut daging, menganiaya, dan diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Karena itu, saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Kemerdekaan Kristus. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Mediora Pano, STH Emin. Salam. Salam sejahtera untuk kita semua. Ibu-ibu
yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur oleh karena pemeliharaan dan berkat Tuhan nyata dalam hidup kita. Walaupun kita masih didera oleh pandemi COVID-19 yang melanda dunia ini, melanda negeri kita dan juga tempat tinggal kita. Namun kasih dan pemeliharaan Tuhan bagi umatnya, bagi kita bahkan bagi negeri ini, tetap kita rasakan. Hari ini kita bersama-sama beribadah dalam ibadah seksi pelayanan perempuan Jemaat GKI Langkai secara virtual. Dan ini semua bisa menjangkau siapa saja. Tidak terkecuali siapapun yang bisa yaitu dijangkau oleh ibadah virtual ini, tidak terbatas bagi SPPR Jemaat GKI Langkai. Ini adalah wujud dari pemeliharaan dan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sungguh bersyukur. Nas kita pada hari ini sesuai dengan Almanak Gereja Kalimantan Pengelis dari Galatia pasal 4 ayat 21 sampai pasal 5 ayat 1 dengan 2 judul. Yang pertama adalah Hagar dan Sarah. Pasal 5 ayat 1 di bawah judul Kemerdekaan Kristen. Kemerdekaan Kristen. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa dari nas ini bahwa Rasul Paulus ingin mengingatkan dan menegur siapa saja yang tidak mau percaya Injil Yesus Kristus dan masih berpegang kepada hal-hal yang di luar Yesus Kristus. Terutama hanya yaitu kepada Taurat saja. Dan inilah yang dilakukan secara tegas oleh Rasul Paulus dalam nas ini. Dan untuk menegur itu, ia memulai dengan berbicara dalam ayat yang ke-21 sampai ayat 22, 23 dan seterusnya ini adalah tentang siapa Hagar dan Sarah dan anak-anaknya. Bagian dari yaitu keluarga Abraham ini. Ini adalah sebuah kiasan untuk memperjelas siapa yaitu orang-orang Abraham dan siapa yang menjadi hamba dan siapa yang menjadi anak perjanjian itu. Nah, Bapak Ibu, Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam nas ini kita melihat dalam ayat 22 sampai 23 ini ialah teguran memperingatkan supaya yaitu orang-orang yang tidak percaya Injil Yesus Kristus itu disadarkan. Dan ia mengambil sebuah cerita Alkitab yang semua kita pasti tahu dan kita semua pasti yaitu sudah sering membaca, mendengar, bahkan ingat dan hafal ceritanya. Yaitu tentang Ishak dan Ismail. Itu pasti adalah anak-anak dari Abraham. Dijelaskan bahwa Ishak adalah anak perjanjian yang lahir oleh karena dijanjikan oleh Allah. Kita ingat bahwa Ishak itu lahir ketika Abraham berusia yaitu 100 tahun. Dan kemudian Sarai sudah berumur 91 tahun. Jadi di usia lanjut bisa melahirkan bukan karena alamiah, bukan karena biologis, bukan kekuatan manusia. Ini adalah karena perjanjian Allah yang ia genapi, yang ia penuhi di dalam kehidupan Abraham dan Sarah. Lalu siapa Ismail? Ismail ialah anak daging. Anak kedagingan, anak alamiah, anak biologis dari yaitu Abraham dengan seorang hamba yang bernama Hagar. Itu bedanya. Dan disinilah yaitu sebuah kiasan lagi Paulus katakan bahwa Hagar itu adalah diumpamakan adalah perempuan dari Gunung Sinai di tanah Arab. Dan juga sebagai Yerusalem yang sekarang ini adalah sebagai tanda tempat sebuah perhambaan. Perhambaan terhadap dosa, perhambaan terhadap dunia ini
bukan orang yang merdeka. Tetapi kalau berbicara Hagar, Hagar adalah Yerusalem, yaitu Yerusalem surgawi, dan dia adalah ibu kita. Kenapa? Karena ia bukan yaitu perhambaan, tetapi yaitu Sarah, Ishak adalah orang-orang merdeka. Nah, sehingga demikian bahwa orang merdeka pastilah memiliki harapan karena ada perjanjian di dalamnya bahwa akan ada damai sejahtera, keselamatan, dan hidup yang kekal itu. Lalu kemudian marilah kita melihat dalam ayatnya yang ke-28. Dan kamu, saudara-saudaraku, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Kalau Ismail itu adalah anak menurut daging, dan Ishak adalah anak oleh karena anak perjanjian, anak janji, lahir ialah karena kuasa Allah, walaupun Abraham sudah 100 tahun usianya dan Sarai 91 tahun, tetapi bisa yaitu melahirkan anak karena janji Allah. Dan anak perjanjian ini, itulah Ishak, dan itulah kiasan tentang kita, orang-orang yang merdeka di dalam Injil Tuhan Yesus Kristus. Tetapi saudara, ada konsekuensinya sebagai anak janji ini. Sebagaimana ayat yang ke-29, tetapi seperti dahulu dia yang diperanakan menurut daging menganiaya, yang diperanakan menurut roh, demikian juga sampai sekarang. Ini konsekuensinya ialah bahwa kalau sekarang anak-anak terang pasti mengalami penganiayaan dari anak-anak dunia ini. Dan disinilah terjadi bahwa Ishak dianiaya, bahwa juga anak perjanjian bahkan dari Sarai sendiri dihina, ditindas oleh Hagar ketika ia merasa bahwa ia sudah punya anak dari Abraham yaitu Ismail. Ia meremehkan, ia menindas yaitu nyonyanya, atau yaitu Hagar menindas Sarai yang istri sah dari Abraham. Nah, ini yang terjadi. Dan itulah yang terjadi sehingga akhirnya dalam ayat yang ke-30 dikatakan demikian oleh firman Tuhan. Tetapi apa kata Nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu karena serta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Jadi usirlah. Memang terasa kejam. Dan memang terjadi bahwa Hagar dan anaknya diusir oleh Abraham dari rumahnya. Karena bukan menjadi ahli waris bersama dengan anak-anak janji itu. Apa yang dapat kita baca dan kita lihat dari ayat yang ke-30 ini tidak lain ialah bahwa kalau dikatakan usirlah dia beserta dengan anaknya itu. Usirkan artinya ialah bahwa eliminasi, artinya adalah bahwa yang tidak mau percaya kepada Injil Yesus Kristus itu akan pelan-pelan tereliminasi di bumi ini. Artinya apa? Artinya yang hanya dibebani oleh kuk Taurat itu dan nyata sekarang ini tidak terlalu menjadi besar, tidak menyebar ke seluruh dunia. Tetapi yang percaya Injil Yesus Kristus, yang menerima Yesus Kristus dan percaya kepada Yesus Kristus, itu sangat luar biasa dan masih terbesar di dunia ini. Lebih dari 2,5 miliar penduduk, yaitu yang percaya, yang menerima Injil Yesus Kristus di dunia ini. Artinya apa? Artinya bahwa anak janji, orang merdeka, yaitu Sarai dan Ishak, adalah keturunan Abraham, dan kita adalah keturunan, yaitu perempuan ini keturunan Abraham secara rohani. Dan orang-orang percaya Injil itu menerima Yesus Kristus dan percaya Yesus Kristus akan terus bertambah. Dan Injil akan memenangkan jiwa-jiwa di muka bumi ini. Tetapi yang hanya mengandalkan Taurat saja tanpa Injil, maka ia pelan-pelan juga tidak bisa mengejar perkembangan orang yang percaya Yesus Kristus jauh lebih banyak dan lebih maju.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat dari nas ini, maka disimpulkan oleh Rasul Paulus dalam ayat, yaitu pasal 5 ayat yang pertama atau ayat 1 demikian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi, sebagai perempuan merdeka, Sarai melahirkan Ishak anak janji. Dan itu adalah lambang dan tanda, yaitu diartikan sebagai orang percaya Injil kita, umat Allah Kristen saat ini. Harus merendah dari diri kita. Kita telah merdeka dan sungguh-sungguh merdeka di dalam Yesus Kristus. Merdeka dari apa? Ibu, merdeka dari apa? Satu, jelas kita merdeka dari belenggu dosa. Merdeka dari belenggu dosa. Dosa telah mengikat kita. Dosa telah memperbudak kita. Dosa telah yaitu mengekang kehidupan kita. Tetapi Kristus datang telah menebus dan membebaskan kita dari belenggu dosa. Akibat dosa ialah kematian, akibat dosa ialah maut, akibat dosa adalah kematian dan penghukuman yang kekal. Kita telah ditebus, kita telah merdeka dari yaitu hukuman dosa akibat dosa itu, dan telah dibuka jalan kemenangan dan hidup yang kekal dalam Yesus Kristus. Jadi itu yang pertama, bahwa kita telah dimerdekakan dalam Kristus, merdeka dari perbudakan dosa, dari ikatan dan belenggu dosa. Terbuka lebar jalan keselamatan dan hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, kita merdeka ialah kita merdeka dari berbagai syariat-syariat yang bisa saja pada zaman itu adalah sangat penting. Kita juga tidak harus yaitu diikat, dikekang oleh sunat. Orang Kristen tidak lagi wajib harus sunat, tetapi sunat bisa dilakukan untuk kepentingan kesehatan, bukan untuk syarat masuk surga atau syarat diselamatkan. Kalau kepercayaan yang dulu sebelum menjadi Kristen, bisa saja bahwa sunat adalah syarat dari keselamatan untuk masuk dalam bilangan keselamatan dari keturunan Abraham. Tapi sekarang tidak. Bahwa sunat adalah hanya untuk syarat kesehatan yang juga penting dalam kehidupan kita, bukan syarat keselamatan. Lalu kemudian kita juga tidak lagi dibelenggu oleh pemahaman-pemahaman yaitu tahyul, mistik, mantra, ajian-ajian, jimat-jimat dan lain sebagainya. Kita tidak usah lagi yaitu terbelenggu, enggak boleh mengubur hari Selasa, enggak ada lagi itu. Karena semua hari yang Allah ciptakan itu sudah adalah semuanya baik. Sehingga tidak ada lagi bagi kita sebagai orang-orang percaya bahwa kita terbelenggu oleh tahyul, oleh magic, oleh mistik, oleh ajian apapun. Kita bebas di dalam Yesus Kristus. Saudara, kalau orang mengatakan, oh ini air putih bisa menyembuhkan yaitu penyakit, sudah dipasang mantra air putih ini, minum dia akan sehat. Saudara, jauh lebih yaitu mujarab doa dalam nama Yesus daripada mantra. Mantra itu hanya kadang-kadang sekedar yaitu sebuah syair, sebuah prosa, sebuah puisi yang kemudian yaitu dalam nama-nama tertentu dihiasi dengan berbagai kepercayaan tertentu. Tapi tidak lebih dari sebuah kata doa, tetapi doa di dalam nama Yesus Kristus jauh lebih daripada sekedar mantra. Tapi dalam nama Yesus ada kuasa yang bisa menyembuhkan, kuasa yang betul-betul kuasa yang menyelamatkan hidup kita. Sehingga saudara, kemerdekaan itu harus betul-betul kita jalani, kita nikmati kemerdekaan di dalam Kristus itu. Jangan untuk berbuat dosa, tapi kemerdekaan kita ialah untuk mengagungkan dan memuliakan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ingat diri kita adalah keturunan Abraham secara rohani, dan kita adalah orang-orang yang telah merdeka, yang diberikan kemerdekaan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jangan lagi mau dibelenggu oleh hawa nafsu dunia, jangan menjadi hamba dosa, jangan menjadi hamba uang, jangan menjadi yaitu kemudian terbelenggu oleh berbagai-bagai tahyul mistik dan sebagainya. Dalam nama Yesus semuanya dapat kita bersama-sama jalani
dengan baik. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita betul-betul menghayati kehidupan sebagai orang beriman yang sungguh-sungguh meyakini bahwa kita adalah menerima Injil Yesus Kristus, percaya Yesus Kristus, dan menjadi pelaku-pelaku firman yang telah Tuhan berikan bagi kita, merdeka dari dosa, merdeka dari tahyul, merdeka dari segala hal yang membawa kita ke dalam kebinasaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Marilah kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kami sembah, kami panggil di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada saat ini kami datang menghampiri kekudusan-Mu. Kami mengucap syukur dan terima kasih oleh karena kami ibu-ibu SPPR Jemaat GKI Langkai boleh beribadah walaupun pada saat ini kami tidak dapat berkumpul secara bersama-sama dalam sebuah pertemuan. Tetapi dengan ibadah virtual ini tetap menguatkan iman pengharapan kami, teguh berjalan dalam terang Yesus Kristus sebagai orang-orang yang taat dan setia kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk seluruh ibu-ibu yang ada di Jemaat GKI Langkai, yang ada di mana saja berada. Sejauh ibadah virtual ini boleh menjangkau ibu-ibu. Dimanapun berada kami berdoa bagi seluruh kaum perempuan GKI ini. Bahkan kaum perempuan gereja setiap yang taat dan percaya kepada Yesus Kristus. Diberkati oleh Tuhan. Diberikan kesehatan, kekuatan, diberikan hikmat dan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga dalam hidupnya menjadi ibu-ibu yang membawa damai sejahtera, membawa kebaikan, dan mendidik anak-anak dalam pengajaran dan nasihat dari Tuhan, menjadikan keturunan-keturunan kami semua menjadi anak-anak yang taat dan setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan atas segala kebaikan dan kasih-Mu. Kami menyerahkan seluruh keluarga dan rumah tangga kami masing-masing, suami, anak-anak, seisi rumah kami ya Tuhan. Engkau berkati dan sertai, diberikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan daripada-Mu. Jauhkan ya Tuhan dari pandemi virus corona ini. Kami tetap diberikan kesehatan dan kekuatan, dilindungi oleh Tuhan. Dan terlebih ya Tuhan, kami diberikan kemampuan untuk melawan, untuk menghindari, bahkan kemudian menjaga imun tubuh kami. Sehingga tetap sehat, tetap kuat dalam menghadapi segala keadaan yang ada ini Tuhan. Berkati anak-anak kami yang pada saat ini dalam perjuangan, dalam pendidikan mereka, baik itu pendidikan secara langsung tatap muka di berbagai tempat sudah ada, dan terlebih Tuhan yang juga pada saat ini masih dalam yaitu pendidikan secara virtual, daring. Tuhan berkati dan sertai sehingga tetap bertambah-tambah ilmu pengetahuan dan mempersiapkan kesuksesan masa depan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga bersyukur atas kebaikan dan kasih-Mu. Berkati pengurus, seksi pelayan perempuan di Jemaat GKI Langkai khususnya, dan seluruh pengurus-pengurus, yaitu SPPR kaum perempuan di mana saja berada, yang membawa ketaatan kepada Tuhan. Berkati mereka semua, beri kesehatan dan kekuatan, dan hikmat tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu. Terus melakukan tugas dengan baik, dan terlebih mengagungkan, memuliakan Tuhan, membawa sejahtera sukacita dalam keluarga masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan pengurus SPPR Jemaat GKI Langkai ini, ketua dan segenap jajarannya diberkati oleh Tuhan, diberi kesehatan, kekuatan, hikmat daripada-Mu, sehingga terus dapat melayani, bahkan terus dapat beraktivitas secara produktif di dalam kondisi pandemi corona ini. Terima kasih Bapa di surga, pada saat ini pun kami ingin berdoa bagi setiap orang yang bekerja dan melayani Engkau. Diberkati pekerja-pekerja gereja-Mu, sehingga dapat mempersembahkan diri untuk melayani Tuhan dengan sukacita. Kami serahkan bangsa dan negara kami tercinta, yaitu Republik Indonesia dan segenap jajaran pemerintah sampai ke daerah dan pelosok-pelosok, sehingga bersinergis dengan semua pihak, bahkan dengan seluruh masyarakat, untuk memutuskan mata rantai penularan, yaitu COVID-19 ini. Kami bersama-sama sehingga pada saatnya Tuhan kami boleh memasuki kehidupan kenormalan baru.
dengan tetap taat kepada protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan pihak yang berwenang. Kami boleh taat sehingga kami senantiasa dilindungi dan kami mampu untuk menghadapi kenormalan baru, cara hidup yang baru, yaitu dengan ketaatan kepada protokol kesehatan. Kami tetap dipelihara dalam iman percaya di dalam Yesus Kristus dimanapun jemaat-Mu berada, ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan atas kasih dan pemeliharaan-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, jemaat kami, dan seluruh orang-orang yang memuji dan memuliakan Engkau diberkati. Diberkati juga negeri ini dan diberkati juga kota Palangkaraya, diberkati Provinsi Kalimantan Tengah ini. Yang sebentar lagi juga akan memilih yaitu gubernur dan wakil gubernur. Kiranya Engkau berkati sehingga pada tanggal 9 Desember nanti semua proses pilkada ini berjalan dengan lancar dan baik dan terpilih pemimpin yang sungguh-sungguh mengabdi demi kepentingan rakyat dan kepentingan daerah ini secara baik dan membawa kemajuan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Inilah ya Tuhan segenap doa dan permohonan kami yang hanya kami serahkan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersama-sama akan menyaksikan puji-pujian dari Speaker Jemaat GKI Langkai yang berjudul Kala Ku Cari Damai. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai,
walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur kita. Dengarkanlah nas pengantar persembahan yang terdapat dalam Mazmur 102 ayat 1 sampai 2 yang demikian bunyinya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupa segala kebaikannya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami di dalam Yesus Kristus, sumber segala berkat. Kami membawa persembahan kepadamu, agar Tuhan memberkati, sehingga dapat berguna bagi pelayanan kasih di dalam jemaat-Mu. Kami bersyukur di dalam Yesus Juru Selamat kami. Amin. Sementara persembahan kita kumpulkan, kita menyanyi dari nyanyian Kidung Baru, nomor 189 bait 1 dan 2. Pegang tanganku. Ingin selalu dekat padamu, ikut Kau Tuhan, tiada jemu. Bila Kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu, tetap langkahku. Oh Juru Selamat, pegang tanganku. Bimbingan-Mu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Perjalanan yang aku tempuh, namun cerah berseri jiwaku. Susah kecewa di dunia fana, damai menanti di sorga baka. Oh Juru Selamat, pegang tanganku. Bimbingan-Mu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Kami undang untuk berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang.
Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hatimu dan pikiran di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku.